Ya, jadi saya akan bikin beberapa materi ya terkait digital diplomasi untuk riset. Yang mana kalau kita ngomongin riset berarti kita akan melakukan pemilihan fenomena. Kita harus memahami fenomena digital diplomasi itu seperti apa. Sehingga kalau kita memahami fenomenanya, kita bisa memahami objek risetnya. Nah, kalau kita paham objek risetnya, berarti kita bisa melakukan mengoperasionalisasikan metodologi penelitian di sana. Jadi kita bisa merencanakan metode nanti pada ujungnya. Kita mau ambil data dari mana, kita mau mengolah seperti apa, kita mau mengambil data berbasiskan apa, itu semua jadi clear. Nah, jadi di video pertama ini saya akan coba jelasin singkat secara konseptualnya ya. Secara konseptual, digital diplomasi itu kalau dalam beberapa literatur yang saya baca, dia sangat erat kaitannya dengan knowledge constructions. Atau kalau mungkin bahasanya terlalu melangit, menurut saya knowledge construction itu bisa kita ganti dengan narratives atau agenda constructions, tapi in cyberspace atau in digital space. Jadi ada upaya, ada effort dari negara untuk men-setting informasi, agenda, wacana, narasi di ruang digital yang berkaitan dengan kepentingan diplomatiknya. Itu kata kunci yang pertama ya, gitu. Nah, jadi kalau dengan hal seperti itu, kita harus pahami bahwa digital diplomasi itu pada dasarnya research objek pertama yang kita teliti adalah negara. Adalah bagaimana negara hadir dalam ruang digital. Karena yang pertama kita menganalisis negara itu hadir dalam ruang digital, maka yang kita analisis sebagai objek di ruang digital adalah informasi yang di-share oleh aktor negara. Gitu. Jadi yang pertama itu ya, kita meneliti, kita menjadikan aktor negara yang men-share informasinya di ruang digital itu sebagai research object. Itu yang akan kita teliti. Itu konteks digital diplomasi yang pertama. Jadi ada upaya untuk setting wacana, naratif di ruang digital. Lalu yang kedua, digital diplomasi itu juga punya korelasi dengan public diplomasi. Karena penggunaan teknologi digital ya, teknologi informasi khususnya, itu memungkinkan sekarang siapapun bisa menjadi diplomat. Nggak harus diplomat beneran atau nggak harus aktor negara, tapi aktor non-negara itu juga bisa hadir di ruang digital dan membicarakan hal yang sama, konteks yang sama, informasi yang sama seperti yang dibicarakan oleh aktor negara. Jadi akan ada cross section, akan ada relasi narasi antara aktor publik yang tidak berkaitan dengan negara dan aktor negara. Nah, kegiatan aktor publik atau non negara yang dia memberikan informasi atau menyebarkan agenda yang kebetulan agendanya berkaitan dengan agenda negara, itu adalah penerapan public diplomasi dalam ruang digital. Nah, itu juga konteks digital diplomasi bisa main di area situ. Nah, dua pemilihan, oke saya gambarkan deh ya, biar bayang ya. Oke, ini saya akan coba gambarkan buat teman-teman semua. Jadi, digital diplomasi pada dasarnya, kalau menurut uh, buku Profesor Cornelio Biola, yang saya bisa share ya di link video ini, itu ide dasarnya adalah knowledge, sorry tulisan saya jelek ya, intinya knowledge construction. Knowledge construction ini intinya apa sih? Kalau saya bahasakan dengan sederhana, mungkin bahasanya tidak harus knowledge construction ya, tapi bisa jadi ini adalah dia bisa narrative construction, dia bisa agenda construction, dia juga bisa information construction. Oke. Nah, mau istilahnya pakai naratif, agenda, information, atau knowledge, yang menjadi persamaan antara empat kata ini, empat verbs ini adalah kegiatan dilakukan di dalamnya. Jadi kalau saya samakan di sini, kegiatan-kegiatan ini
memiliki kesamaan. Pertama, adanya sequence, adanya proses yang dilakukan. Yang pertama, adanya proses pengambilan informasi atau grabbing, information grabbing. Oke. Lalu setelah informasinya di-grab, informasinya itu akan diolah, jadi information processing. Lalu setelah informasinya diolah, informasi tersebut akan menjadi driven. Driven untuk apa? Untuk membangun narasi, agenda, atau wacana yang di-share di ruang digital gitu. Nah, jadi driven untuk apa sih di sini sebenarnya ujungnya kemana gitu? Driven untuk activity in digital space. Sorry kalau tulisan saya jelek ya. Jadi knowledge construction, narrative construction, agenda construction itu semuanya memiliki sequence yang sama, yaitu adanya pengambilan informasi, lalu informasi itu diproses, lalu informasi yang telah diproses itu menjadi dorongan atau menjadi driven untuk beraktivitas di ruang digital gitu. Nah, 4 sequence inilah yang sebenarnya bisa dikatakan proses digital diplomasi menurut Profesor Cornelius Viola, yang bukunya sudah sangat banyak ya tentang digital diplomasi, jadi teman-teman tinggal baca aja. Barangkali interpretasi saya kurang tepat, jadi teman-teman kalau baca sendiri pasti akan lebih enak gitu. Nah, lalu setelah activity in digital space ini dilakukan, pasti kan akan ada feedback ya. Akan ada feedback. Feedback inilah yang akan menjadi inputan atau menjadi informasi baru untuk information grabbing fase gitu. Jadi yang tadinya dia adalah sebuah sequence dari information grabbing sampai activity in digital space, dia bisa berubah menjadi cycle nih setelah adanya feedback gitu. Contoh nyatanya misalkan Indonesia itu harus memposisikan diri di ruang digital terhadap isu perang Rusia Ukraina. Itu jadi Indonesia butuh untuk memposisikan diri, itu agendanya nih gitu. Indonesia butuh untuk memposisikan diri. Nah, agenda, narasi, informasi apa yang harus disampaikan oleh Indonesia di ruang digital supaya bisa memposisikan diri dengan tepat di isu Rusia Ukraina. Maka yang dilakukan adalah Indonesia harus melakukan information grabbing di sini. Kita harus melakukan grabbing informasi terkait orang-orang itu di ruang digital ngomongin Rusia Ukraina itu konteks apa. Ternyata ketahuan di situ bahwa Rusia Ukraina di ruang digital, terkhusus ruang digitalnya Indonesia, itu spesifik membahas konteks kemanusiaan. Jadi kita udah dapatkan informasi grabbingnya konteksnya kemanusiaan. Otomatis pada saat kita sudah bisa menentukan itu konteks kemanusiaan, berarti kita sudah memproses ya datanya. Jadi kita ngambil data misalkan dari Facebook, Instagram gitu, atau pemberitaan. Lalu datanya kita ambil, pas kita proses ternyata isu yang paling mendorong, yang paling prominent dalam ruang digital itu adalah isu kemanusiaan. Nah, ini menjadi driven bagi Indonesia. Berarti Indonesia kalau mau bikin aktivitas in digital space, itu narasinya harus narasi kemanusiaan. Makanya mungkin Pak Jokowi sama Bu Iriana datang ke Ukraina itu dengan membawa bantuan makanan misalkan. Terus menyambangi reruntuhan. Jadi simbol-simbol kemanusiaannya itu juga muncul gitu. Nah, ini bisa saja lahir dan datang programnya driven oleh informasi yang sudah diproses. Dan pada saat Pak Jokowi sudah melakukan kegiatan di Ukraina dan diposting ya di Twitter, di media sosialnya Kemlu, pasti kan ada feedback tuh dari orang-orang yang memfollow atau mereply postingan tersebut. Nah, postingan itulah, feedback itu yang akan menjadi dasar atau menjadi informasi baru lagi yang akan di-grab. Yang itu akan menjadi pembelajaran, makanya knowledge construction. Jadi kita terus melakukan cycle tesis, antitesis sampai sintesa gitu. Jadi proses tesisnya ini ada di sini, ada di information grabbing and processing. Lalu kita dapat feedback yang mungkin akan memuat antitesis gitu. Ternyata bukan narasi kemanusiaan,
ternyata spesifiknya narasi kemanusiaan dari perspektif Islam misalkan. Karena yang banyak mendukung Ukraina misalkan dari golongan Islam kanan, misalkan seperti itu ya. Itu kan menjadi antitesis sehingga information grabbing and processing-nya akan punya informasi baru yang akan menghasilkan yang namanya sintesis gitu. Jadi kita tulis ya. Jadi kita akan dari proses knowledge construction ini kita akan mendapatkan tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, itu kira-kira yang akan dilakukan dalam kajian digital diplomasi. Jadi kita akan melakukan pengambilan data, kita akan menggrab informasi, memproses data tersebut sampai jadi insight, dan kita akan memberikan rekomendasi kira-kira informasi apa yang tersebar, narasi apa yang tersebar, dan aktor mana yang akan melakukan. Itu ya. Nah, ini konteks digital diplomasi. Nah, yang kedua nih, saya mau jelasin soal pembagian aktornya. Jadi, tadi saya menjelaskan di awal bahwa digital diplomasi itu sebenarnya bisa kita bagi menjadi, kalau yang di atas digital diplomasi secara definisi ya. Kalau yang ini, digital diplomasi itu bisa kita bagi berdasarkan aktor yang membentuk kegiatannya. Jadi, di sini saya bagi dua ya. Dia bisa didorong oleh state actors atau public. Ketika dia didorong oleh state actors, maka yang akan melakukan digital diplomasi, yang akan memberikan narasi di ruang digital, itu adalah aktor negara. Kedutaan, terus misalkan duta besar, Menlu, dan siapapun aktor negara yang punya kepentingan untuk mengkonstruk narasi di ruang digital gitu. Nah, kalau publik itu berarti orang-orang yang melakukan konstruksi informasi atau membeberkan narasinya di ruang digital itu tidak terafiliasi dengan aktor negara. Jadi ya civil society, NGO, dan sebagainya. Nah, ini sudah dua praktek yang berbeda nih. Dia yang pertama didorong oleh state actors, yang ini sebenarnya adalah public diplomasi di ruang digital. Diplomasi. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman kan sudah belajar network ya gitu. Jadi nanti teman-teman silakan kalau yang nonton video ini tapi belum pernah belajar analisis jaringan, bisa tonton video saya tentang analisis jaringan. Nah, dalam analisis jaringan itu ada dua teknik pengambilan data nih. Nah, ceritanya saya akan mengajarkan teman-teman melakukan pengambilan data menggunakan analisis jaringan nih. Nah, analisis jaringan atau network analysis itu punya dua pendekatan dalam mengambil data. Yang pertama kita sebut sebagai reputasional. Jadi kita mengambil data berdasarkan aktivitas aktor yang kita nilai punya reputasi. Reputasi ini parameternya apa? Ya kalau kita mau meneliti digital diplomasi, berarti aktor yang terafiliasi dengan kata diplomasi adalah aktor negara, spesifiknya aktor Kementerian Luar Negeri. Nah, berarti kalau pada saat kita mengambil fenomenanya adalah digital diplomasi yang dijalankan oleh state actors, maka pendekatan jaringan yang kita pakai untuk mengambil data adalah pendekatan reputasional. Nah, sedangkan kalau kita mau mengambil penelitian atau objek riset yang fenomenanya itu public diplomacy, berarti kita akan melakukan pengambilan data berbasis jaringan dengan konsep nominalis. Konsep nominalis apa nih bedanya sama reputasional? Reputasional itu menitik beratkan pada aktor yang punya reputasi, yang reputable. Karena kita butuh menganalisis aktor-aktor yang memang prominent, yang punya pengaruh, yang sudah jelas dia itu punya role dalam satu fungsi. Kalau kita nelitinya digital diplomasi, maka fungsi diplomatik yang harus kita teliti. Dan itu ada di state actors. Nah, itu pendekatan reputasional. Nah, sedangkan kalau pendekatan nominalis, itu kita akan melakukan pengambilan data berdasarkan isunya. Jadi, drivennya itu bukan aktor, tapi isu. Nah, ini aktor, ini isu. Kira-kira seperti itu. Konsekuensinya apa sih secara metode pada saat kita melakukan reputasional dan nominalis adalah pada pengambilan datanya. Nanti saya akan jelaskan ya di video selanjutnya ya.
Pengambilan data dengan aktor dan isu itu akan menentukan nih keyword apa yang akan kita masukkan. Jadi pada saat nanti saya mengajarkan pengambilan data menggunakan Microsoft Power Query, jika teman-teman menggunakan pendekatan reputasional, maka pengambilan datanya itu harus diawali dengan @Jokowi misalkan. Kenapa? Karena ini refers to aktor. Mas, kalau saya nggak pakai gimana? Jadi cuma Jokowi aja. Nah, ini nanti akan di-approach sebagai keyword nih, bukan sebagai aktor nih, oleh Twitternya nih. Jadi kita kalau bisa pakai nih, kalau kita mau memakai pendekatan reputasional. Nah, jika kita menggunakan pendekatan nominalis ya, gitu, kita kan basisnya isu. Nah, kalau isu, kita bisa pakai keyword-keyword tertentu, misalkan perang Rusia. Nah, ini keyword nih, teman-teman. Jadi kita akan mengambil data siapapun di Twitter yang mention atau mengetikkan kata-kata perang Rusia. Gitu. Nah ini ya, jadi konsekuensi dari kita memilih, kita punya konsep digital diplomasi yang dilakukan oleh state actors dan public diplomasi, dan dua pendekatan itu akan menghasilkan dua teknik mengambil data, yaitu reputasional dan nominalis. Reputasional dan nominalis ini akan punya konsekuensi lagi di metode jaringannya yang akan kita lakukan ya. Mengambil datanya apakah pakai atau tidak. Kira-kira gitu ya soal konseptualnya. Saya akan lanjutkan di video setelahnya dengan tema pengambilan data Twitter. Terima kasih.